Abu Jahal itu petinju kelas bulu atau petinju kelas berat? Kelas berat. Dia pinter, dia hebat, ahli strategi, kapitalis yang kaya raya, tapi terancam oleh kepandaiannya Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang sangat jenius. Dia kaya raya. Muhammad itu direktur utama Khadijah Corporation. Dia eksportir nomor 1, importer terpercaya, dan dia sangat jujur di bidang penyediaan barang dan keuangan. Maka dia digelari oleh semua orang di situ Al-Amin. Uang iso dipercaya karo ora dipercaya ki nggon duit nomor 1, betul ndak? Nggon duit sembayang nganti budak kene mu nganti ireng-ireng, nenek kowe nyolongan, kowe tetep ora Al-Amin, betul nggak? Jadi Rasulullah disebut Al-Amin itu karena terpercaya di bidang bisnis. Dan Muhammad itu supplier barang internasional. Dia ekspor impor dari Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Timur. Yang tidak cuma Cina, tapi beliau bisa sampai ke hampir India. Jadi Rasulullah itu bikin aman semua orang. Pokoknya angger barang kuwi sing ngurus Rasulullah Muhammad, maka dia disebut Al-Amin. Itu merupakan ancaman bagi Abu Jahal, karena Abu Jahal juga sebenarnya seorang yang cukup Al-Amin, cuma bedanya dia tidak punya modal sebesar Muhammad. Kalah sugih karo Khadijah, tur ora duwe banyu Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam itu adalah aset ekonomi yang luar biasa mahalnya di Mekah. Maka yang dicemburui Abu Jahal adalah air Zam-Zam dan kepandaiannya Muhammad di dalam perdagangan. Jadi sebenarnya asal-usulnya itu adalah masalah kapitalisme. Nah, Rasulullah ada 2 cara untuk supaya beliau bisa mengakhiri kapitalismenya Abu Jahal. Yang pertama secara pribadi, yang kedua secara sistem sosial. Kanjeng Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia duitnya dikasih ke UKM di Mekah dan Madinah, usaha kecil menengah. Jadi beliau pendapatannya hampir 100% dikirim ke Madinah untuk bikin usaha-usaha kecil, kerjasama antara masyarakat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, maka Rasulullah sendiri tidak kaya dalam kehidupan pribadinya, mergo duite kabeh dienggo modal wong cilik ning ndi. Rasulullah dhewe akhirnya uripe milih urip biasa, klambine ming telu. Jadi dia adalah seorang yang benar-benar zahid. Zahid itu apa? Orang yang melakukan zuhud, orang yang bisa menaklukkan dunia, harta benda, kekuasaan, dan seterusnya. Secara jabatan Rasulullah tidak mau menjadi nabi yang kaya raya, dan tidak mau menjadi raja yang kaya raya. Beliau memilih menjadi nabi yang rakyat jelata, dengan cara uangnya semuanya dipakai untuk kegiatan ekonomi masyarakat, dan beliau memilih urip melarat. Maka kalau beliau mengajarkan ilmu zuhud, menjadi diterima orang. Wis kowe sing prihatin, kowe rasa mangan akeh, kowe sing sering poso, kowe melarat wae ora apa-apa, cedhak karo Gusti Allah, angger aja nganti fakir. Ning nek sing muruki kowe zahid ngono ki cen wong sing ora sugih, kowe percaya ora? Jadi ajaran zuhud yang merupakan inti tasawuf itu baru efektif kalau diajarkan oleh orang yang telah membuktikan bahwa dirinya itu kaya raya, tapi mau memberikan hartanya untuk masyarakat. Itu baru zahid. Nah, maka Rasulullah bisa kita terima ajaran beliau karena beliau membuktikan bahwa semua kekayaan beliau itu beliau setorkan ke Madinah, ke usaha-usaha kecil. Maka ketika Rasulullah berhijrah, beribu-ribu orang menyongsong beliau. Tidak mungkin dia disambut oleh rakyat Madinah sedemikian rupa kalau dia tidak punya peran konkret di dalam penghidupan mereka. Bukan Rasulullah nyokok, tapi beliau punya peran yang sangat konkret di dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Itu loh, teman-teman sekalian ya.